warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para waka dan staf, kepada yang terhormat guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Limpun, dan tak lupa anak-anakku sekalian yang saya cintai, puji syukur marilah mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, dan semoga selalu diberi nikmat kesehatan, keberkahan, dan tak lupa ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pagi ini Bu Hovifah akan memberikan suatu amanah dengan tema untuk Hari Pramuka ini adalah kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan bangsa. Anak-anakku sekalian yang tahanan bangsa itu sehingga harus diciptakan dalam segala dimensi kehidupan. Bangsa akan tahan kalau di semua provinsi itu adalah juga ketahanan bangsanya bagus, dan begitu juga di setiap instansi pendidikan, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, maka harus menciptakan ketahanan. Namanya tahan berarti otaknya juga bagus, skillnya juga bagus, dan karakternya juga bagus. Maka dia akan mampu menjalankan kehidupannya, mampu bertahan dalam kehidupannya, dan dia akan sukses. Anak-anakku sekalian, saya pernah menelaah betapa hebatnya Trisatya Pramuka, betapa hebatnya Dasa Dharma Pramuka. Di YouTube saya pernah saya unggah, siapa yang menciptakan kalimat itu begitu sempurna. Dengan kalimat, dengan kehormatanku, bagi saya itu adalah suatu kalimat yang mengandung suatu perjuangan, butuh etikat baik. Hanya di situ ada yang jawab, ini tahun 61 diketuskan oleh ini. Dan akhirnya saya baru tahu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pramuka itu adalah ekstra wajib. Karena ekstra wajib berarti saya mulai berpikir, kita mulai berpikir bagaimana pramuka ini diharapkan menjadi sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Dia akan mampu berkarakter baik, dia akan ditempa. Makanya lewat pramuka ini tidak boleh ada pembulian. Kalimat yang diucapkan antara senior dan junior itu tetap kalimat kakak. Dan ini menunjukkan bahwa betapa pramuka ini menjadi salah satu aspek yang mendorong atau berkolaborasi untuk menciptakan ketahanan bangsa. Makanya di instansi pendidikan tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada yang cekcok. Mari kita ciptakan kerukunan di antara kita. Mari kita bermental baja. Yang merusak anak muda, generasi muda adalah mental. Terkadang apa yang dia lihat dari orang lain itu kelihatan lebih nikmat, tapi lembaran buku kehidupan itu begitu banyak anak-anakku. Kamu tidak boleh menilai orang lain itu lebih bahagia, orang lain itu lebih berhasil. Semuanya adalah pada tolak ukur kita. Ada suatu cerita, petani ini mengembara, ya, petani atau peternak ini mengembara di hutan. Tiba-tiba segerombolan kuda itu mengikutinya sampai ke rumah. Apa yang terjadi pada tetangganya? Seluruhnya datang kepada petani ini, peternak ini. Enak kamu kehidupanmu, ada rezeki nomplok, kamu pasti akan jadi kaya. Kebetulan petani ini adalah miskin. Silakan dijual, nanti kehidupanmu akan mewah. Apa yang terjadi pada petani itu? Enggak, saya
Saya nggak tahu rezeki ini membawa berkah apa membawa kemadharatan. Saya tidak akan menjual. Mungkin ini adalah miliknya orang lain. Mungkin ini adalah titipan. Akhirnya tetangganya, masyarakatnya kembali. Anak laki-laki satunya mengembara. Karena banyak kuda yang nakal, akhirnya kakinya patah. Anak laki-laki dari petani. Apa yang terjadi? Beberapa tetangga atau masyarakat datang. Loh, silakan dirasakan, kehidupanmu akan tetap melarat, anakmu cacat seumur hidup. Apa yang terjadi pada bapak petani? Tetap bijak. Saya akan menerima segala apa yang terjadi, dan saya tidak tahu keesokan harinya apakah anak saya akan sembuh, apakah perekonomian saya akan berubah. Suatu ketika terjadi peperangan, seluruh penduduk yang punya anak laki-laki harus berjuang ke medan pertempuran. Sehingga hanya anak laki-laki itu yang tidak berjuang. Dia karena kakinya patah. Apa yang terjadi? Beberapa tetangganya datang lagi. Enak kamu, anakmu tidak disuruh berjuang, sedangkan kami ini ada kekhawatiran apakah anak saya akan kembali hidup atau tinggal namanya saja. Apa yang terjadi pada petani? Bapak Ibu, jangan menilai saya lebih enak, jangan menilai Bapak Ibu lebih madharat dari saya. Semuanya adalah peristiwa yang harus kita jalani. Buku kehidupan ini lembaran, hari demi hari. Hari ini kita kesusahan, besok kita bahagia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan gampang menilai seseorang dari kasat matanya saja. Jangan pengen jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Setelah itu baru mereka menyadari. Anak-anakku sekalian, dari cerita ini kamu harus tahan mental kamu. Kamu harus mental yang baja. Tidak peduli sekeliling, yang penting kamu punya target yang baik. Apa yang kamu lihat belum tentu akan baik pada kamu. Apa yang kamu lihat belum tentu orang itu merasakan kebahagiaan yang hakiki. Mari sama-sama saling menciptakan ketahanan bangsa, dimulai dengan ketahanan bangsa ini dimulai. Anak-anak sekalian itu hidup rukun, saling setia kawan, saling berjuang untuk kejayaan SMA Negeri 1 Ndukun, yang slogan kita adalah SMA 1 Ndukun apa? Konkret. Apa itu konkret? Wajib hafal. Saya pernah berjanji tapi lupa ya. Nanti akan apa ya, saya siapa yang sambut ada hadiahnya. Mungkin Senin besok. Belum bawa lain waktu lagi anak-anakku sekalian ya. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Siapkan diri untuk menjadi generasi emas yang mentalnya tahan, otaknya mampu, skillnya dimiliki. Akhirnya selamat sukses semua. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.